Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas PS20E yang beranggotakan saya, Kurnia Pratiwi, bersama rekan saya, Dwi Aini, Salsabila Putri, dan Reynaldo Leong. Kami mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema psikologi humanistik yang fokus pada potensi puncak manusia. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Puspa Rahayu Utami Rahman, MPSI Psikologi. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Saudara Reynaldo Leong. Halo teman-teman, saya Reynaldo akan menjelaskan psikologi humanistik yang fokus pada potensi puncak manusia. Berdiri ketika diluncurkannya Journal of Humanistic Psychology, diikuti oleh pendirian Association of Humanistic Psychology dengan tokoh utamanya Abraham Maslow, berupaya mengatasi ruang-ruang yang kurang mendapatkan perhatian behaviorism dan psychoanalysis. Karakter psikologi humanistik menurut Maslow, yang pertama lebih perhatian terhadap problem kemanusiaan, yang kedua lebih kreatif, yang ketiga terpusat pada masalah, bukan metode, yang keempat mempelajari manusia secara mendalam, tidak terbatas pada perilaku. Yang kelima, mempelajari manusia sebagai makhluk yang aktif, bebas memilih, dan bergerak. Sedangkan yang terakhir, mempelajari manusia sebagai makhluk yang unik. Secara umum, ada dua faktor yang melatar belakangi kemunculan psikologi humanistik. Yang pertama, ketidakpuasan beberapa tokoh psikologi humanistik terhadap behaviorism dan psychoanalysis. Karakter kedua aliran tersebut dirasa tidak memuaskan, yang kemudian mendorong Maslow untuk membangun psikologi humanistik. Latar belakang yang kedua, pemikiran yang berhubungan dengan psikologi humanistik sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, abad pertengahan di zaman Islam, masa Renaissance, sampai abad ke-19. Cikal bakal pemikiran psikologi humanistik yang pertama itu ada humanistik masa Yunani kuno, menekankan pada potensi positif manusia dan percaya pada kemampuan manusia dalam mengatasi masalahnya. Ada humanistik masa Islam, mengakui adanya kebebasan berhendak dan meyakini kemampuan manusia untuk tumbuh menjadi manusia sempurna atau insan kamil. Ada humanistik masa Renaissance, memandang manusia sebagai makhluk yang unik dan memiliki kebebasan untuk bertindak dan berhendak. Akhir abad ke-18 muncul pandangan dari kaum romantisme yang memandang manusia memiliki rasional dan aspek irasional. Sedangkan kaum eksistensialisme menekankan pada makna eksistensi manusia, kebebasan berkehendak, dan keunikan setiap individu. Terakhir, pada abad ke-20, adanya pemikiran yang berhubungan dengan psikologi humanistik, yaitu psikologi fenomenologi yang tokohnya Edmund Husserl, dan psikologi eksistensial yang tokohnya juga Martin Heidegger. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Salsabila Putri. Selanjutnya, saya Salsabila Putri akan membahas psikologi fenomenologi. Aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Edmund Husserl pada tahun awal abad ke-20, keinginan Husserl dalam membangun psikologi fenomenologi tidak lepas dari kritiknya terhadap keinginan sebagai halangan yang menjadikan ilmu eksakta. Sebagai metode ilmu psikologi, Husserl berpendapat bahwa menjadikan metode eksperimen sebagai metode psikologi bukanlah perkara sederhana, bahkan akan menimbulkan masalah kalaupun metode eksperimen meneliti aspek-aspek psikologis. Baiknya dilakukan penelitian fenomenologis sehingga makna dari aspek-aspek psikologis tersebut dapat diketahui. Edmund Husserl lahir pada tanggal 8 April 1859 dan meninggal pada tanggal 29 April 1938. Husserl seorang dokter dalam bidang matematika, namun kemudian ia dikenal sebagai filsuf yang menggagas fenomenologi. Husserl sempat ragu dalam mengeluti ilmu filsafat tersebut sampai ia terpengaruhi oleh pemikiran Brentano. Kemudian berguru kepada Brentano selama 2 tahun dan bekerja bersama dengan Stamm. Pada saat itulah Husserl mengadopsi beberapa pemikiran Brentano dan Stamm. Husserl dianggap tokoh yang paling berhasil mempopulerkan fenomenologi. Husserl pernah mengajar di Göttingen University dan Freiburg University psikologi eksistensial.
digagas Martin Heidegger. Psikologi eksistensial merupakan psikolog yang mendasarkan diri pada filsafat eksistensial. Selain dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme, psikologi eksistensial juga dipengaruhi oleh fenomenologi. Martin Heidegger sebenarnya seorang fenomenolog juga dan merupakan salah satu murid dari Edmund Husserl. Selain Heidegger, terdapat beberapa tokoh yang pemikirannya mewakili psikologi eksistensial, antara lain Ludwig Binswanger, Rollo May. Flynn 2006 mengidentifikasi 5 tema utama yang menjadi perhatian filsafat eksistensialisme. 1. Lebih mengutamakan eksistensi daripada esensi. 2. Eksistensi manusia itu terkait dengan waktu. 3. Fokus pada manusia. 4. Menganggap penting kebebasan. 5. Menganggap penting etika. Martin Heidegger lahir pada tanggal 26 September 1889, meninggal pada tanggal 26 1976. Heidegger kuliah di Freiburg University, Jerman. Gelar doktor diperoleh pada tahun 1913. Heidegger belajar filsafat fenomenologi dari Husserl. Belajar secara khusus mengenai metode fenomenologi dan kemudian menggantikan posisi Husserl di Freiburg University. Makna eksistensi. Heidegger menganggap manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan yang aktif dan mampu memilih, menolak, menerima, mengevaluasi, atau bahkan mengembangkan. Heidegger memandang eksistensi manusia merupakan suatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, manusia harus eksis di dunia, being in the world, atau exist situation. Hidup autentik, autentisitas merupakan nilai yang sangat sentral dalam psikologi eksistensial. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Kurnia. Baik, saya Kurnia akan melanjutkan penjelasannya, yaitu Rollo May lahir pada tanggal 21 April 1909, meninggal tanggal 22 Oktober 1994 di California, USA. Keahlian beliau sebenarnya adalah dalam bidang bahasa. Beliau pernah mengajar di Anatolia College University. Nah, di sanalah beliau bertemu dengan tokoh neo-psikoanalisis, yaitu Alfred Adler. Nah, dari situ beliau mulai tertarik nih dengan psikologi eksistensialisme. Beliau menyelesaikan program studi doktornya dalam bidang psikologi klinis pada tahun 1949 di Columbia University. Selain disebut salah satu tokoh eksistensialisme, beliau dianggap mendorong terbentuknya psikologi humanis dan terlibat dalam All Saybrook Conference, yaitu tonggak terbentuknya psikologi humanistik pada tahun 1964. Menurut beliau, ada 2 aspek penting dalam psikologi eksistensi. Yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan merupakan suatu yang sangat penting menentukan takdir seseorang dan bagaimana kita mengatasi batasan diri. Karakter dari kebebasan tersebut, yang pertama, kebebasan bukanlah sesuatu yang diberi, harus diupayakan. Seperti kemerdekaan Indonesia, seperti yang kita tahu, banyak sekali pahlawan yang gugur demi memperjuangkan kebebasan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kebebasan harus diupayakan. Yang kedua, kebebasan merupakan induk dari semua nilai. Kemudian yang ketiga, kebebasan bukan hanya sekedar sebuah nilai. Keempat, kebebasan lahir dengan dirinya sendiri. Kemudian aspek yang menurut beliau penting, yang kedua adalah normal anxiety versus neurotic anxiety. Ya, dalam setiap kebebasan pasti menimbulkan tanggung jawab, ketidakpastian, dan juga kecemasan. Nah, kecemasan yang masih pada tahap normal, tidak mengganggu kita untuk tumbuh dan berkembang, ini namanya masih ada dalam normal anxiety. Namun, ketika kecemasan itu sudah tahap berlebih, membuat kita takut untuk tumbuh dan berkembang, membuat kita merasa tertekan, depresi, maka kecemasan ini sudah berada di level neurotic anxiety. Ketika ada di tahap kecemasan yang berlebih, kita menampilkan diri seperti yang orang lain inginkan, bukan dari dalam diri kita sendiri. Karakteristik psikologi humanistik, ada 3 karakter. Yang pertama, menganggap penting pengalaman subjektif. Yang kedua, meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perilaku, tidak dibatasi oleh pengalaman masa lalu ataupun batasan lingkungan yang ada. Yang ketiga, mengakui adanya pengaruh nilai-nilai yang diyakini seseorang terhadap perilaku manusia. Berikutnya adalah tokoh-tokoh psikologi humanistik. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Aini.
Saya Dwi Aini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Abraham Maslow. Lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Meninggal pada tanggal 8 Juni 1970 di California, Amerika Serikat. Maslow merupakan psikologi humanistik yang mengkritik terhadap psikologi-psikologi yang fokus pada pasien-pasien yang mengalami gangguan mental. Bagi Maslow, psikologi harus lebih fokus pada orang-orang sehat secara mental dan sudah sampai pada puncaknya prestasi. Upaya tersebut akan mengantarkan pada pemahaman mengenai potensi tertinggi di manusia. Hierarki kebutuhan. Salah satu teori yang paling terkenal dari Abraham Maslow ini adalah need hierarchy teori. Bagi Maslow terdapat 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologi, kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan cinta, yang keempat kebutuhan akan harga diri, dan yang terakhir yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Maslow, sejak lahir manusia memiliki kecenderungan untuk aktualisasi diri sebagai dasar dari motivasi manusia dan kebutuhan puncak manusia. Carl Rogers yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902, tahun 1928 ia mendapatkan gelar master pada bidang psikologi klinis dan gelar doktor pada tahun 1931 dengan disertasi tentang pengukuran penyesuaian kepribadian anak. Karir kerjanya dimulai di Child Study Department of the Association of the Prevention of Cruelty to Children di Rochester, New York. Ia kemudian menyaksikan banyak terapis yang menggunakan pendekatan psikoanalisis dalam menangani pasiennya. Pada tahun 1939, Rogers mempublikasikan buku yang berjudul The Clinical Treatment of the Problem Child. Melalui buku itulah, Rogers kemudian diangkat sebagai pengajar di Ohio State University. Dalam bukunya On Becoming a Person, Rogers menyebutkan bahwa kecenderungan aktualisasi diri merupakan suatu yang paling memotivasi dan menjadi dasar dari semua bentuk terapi. Bagi Rogers, kebutuhan aktualisasi diri tersebut bersifat innate atau mekanisme mempertahankan diri atau juga bisa disebut sistem kekebalan. Rogers menyebutkan beberapa karakteristik orang yang berkepribadian sehat antara lain terbuka pada pengalaman dan juga ada lokus evaluasinya internal. Selain teori kepribadian, Rogers juga menggagas client center therapy. Berdasarkan pengalamannya dalam proses terapetik yang kebanyakan kliennya adalah para mahasiswa yang masih muda, cerdas, kemampuan verbal yang baik, dan kebanyakan mempunyai masalah penyesuaian diri. Viktor Franklin lahir pada tanggal 26 Maret 1905 dan meninggal pada tahun 1997. Tahun 1923 dalam rangka kelulusannya ia menulis artikel yang berjudul On the Psychology of Philosophical Thought. Ia melakukan korespondensi intensif dan Sigmund Freud. Franklin meyakini bahwa dorongan utama manusia adalah keinginan untuk mendapatkan makna dalam hidup. Menurut Franklin, kehampaan eksistensial merupakan suatu jamak terjadi dewasa ini. Untuk mengatasi kehampaan makna tersebut, Franklin menciptakan logoterapi atau upaya menemukan makna. Menurutnya, ada 3 nilai yang bisa dijadikan sebagai sumber makna bagi manusia, yaitu nilai kreatif, nilai mengalami, dan ketiga, nilai pengambilan attitudinal values. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari psikologi humanistik ini saya lanjutkan kepada Saudara Kurnia. Jadi kesimpulannya, psikologi humanistik ini lebih menekankan kepada manusia yang aktif, kreatif, manusia yang dipandang memiliki kebebasan untuk memilih perilakunya seperti apa, dan manusia itu sendiri menyadari potensi puncak yang ada dalam dirinya. Nah, psikologi humanistik ini memang sudah ada sejak zaman Yunani kuno, masa pertengahan Islam, masa Renaissance, akhir abad 18, abad ke-19, sampai awal abad ke-20. Beberapa tokoh psikologi humanistik, yaitu yang pertama ada Abraham Maslow yang terkenal dengan hierarki kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada Carl Rogers yang terkenal dengan client center terapinya. Dan yang ketiga adalah Viktor F. Franklin yang terkenal akan kebutuhan akan makna, nilai-nilai kehidupan, dan logoterapinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.